Siapa yang punya masalah dengan kebiasaan buruknya, suka menunda-nunda sesuatu? Oke. 3, siapa yang merasa dirinya pemalas? 4, siapa yang merasa dirinya pemboros? Bunuh diri aja udah Anda ya. Hari ini kita belajar caranya supaya hidup Anda lebih baik. Siap? Bapak Ibu jawab, siap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak nyaman dengan tempat duduk ini karena saya lihat agak bolong-bolong. Tapi gak ada masalah, ini yang penting jelas terlihat. Dan yang terhormat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian ada yang dari Kabupaten Bogor, kemudian ada KNPI, terima kasih, ini sahabat saya luar biasa, nih trainer kita muda. Kemudian para ketua Wimnus yang lagi rapat di Kota Bogor, hari ini juga hadir menemani saya. Kemudian para pimpinan OIC Youth Indonesia dari Istanbul, Turki, tadi ada di belakang menemani saya sebentar karena kita ada briefing besok sama Wali Kota Bogor. Dan semuanya terima kasih, saya mungkin akan sharing banyak untuk Anda. Siap untuk belajar? Jawab dong, siap untuk belajar? Baik, nama saya Syafri Fendi, Bapak Ibu. Saya dikenal sebagai motivator muda nomor 1 Indonesia. Ini penghargaan dari majalah Peluang di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saya sudah 7 tahun memimpin organisasi di Istanbul, Turki, namanya OIC. Saya ketua delegasi pemudanya untuk Indonesia. Saya basicnya pengusaha, jadi hari ini saya ngomong ada beban. Karena saya yakin hidup Anda udah penuh beban, betul ya? Nah, saya gak ada beban karena saya pengusaha. Saya punya 9 perusahaan dan 14 kampus serta lembaga pendidikan. Kenapa saya suka beli kampus? Karena dulu saya kuliahnya pernah di DO, Pak. Makanya saya dendam sama kampus. Sama seperti Anda, kalau Anda berantem sama teman Anda, beli rumahnya. Setuju? Coba jawab, setuju? Kalau Anda berantem sama tetangga Anda, beli asetnya. Setuju? Kalau yang belum nikah, gagal nikah, nikahin kakaknya. Setuju? Jangan. Saya suka nulis buku, dan saya yakin tempat kerja Anda sedang tidak baik-baik saja. Saya yakin sekolah Anda itu nggak oke. Saya tinggal di Petukangan, Jakarta Selatan. Saya punya pengeluaran harian 2 juta rupiah. Kemudian saya hitung-hitung 1 bulan 60 juta rupiah. Pengeluaran itu belum ada tamu, Pak. Kemudian saya pernah research guru honorer di Republik ini. Masih ada yang digaji 500 ribu. Sebulan diterima 3 per 3 bulan. Menurut saya, Anda tidak kerja, Bu. Anda dikerjain. Hari ini kita akan belajar caranya supaya Anda jadi guru yang berbeda. Siap? Jawab dong, siap? Kita lihat, sekarang kita cek tempat kerja Anda. Kira-kira kayak begini tempat kerja Anda nih. Saya yakin tempat kerja Anda bentuknya kayak begini. Ini nih. Ini kepala sekolah, Bu. Atau kepala dinas. Nih. Dia punya pasukan, lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Ini yang pertama. Jumlahnya nggak banyak, Pak. Tapi ada. Saya menyebutnya the effective doer namanya. Nih. Gak banyak tapi ada. Makhluk-makhluk begini nih. Bagus. Sangat positif. Tapi ada yang kayak gini juga, Bu. Kelihatan kerja, tapi nggak kerja. Nih. Kayak begini. Tuh. Nah. Ada yang kayak gini, Pak. Di sekolah Anda ini. Lihat. Di tempat kerja Anda kayak gini kelakuannya ada. Udah nggak kerja, ngeberatin orang lagi, lihat. Ada yang kayak gini juga, Bu. Coba Anda lihat. Ini faktanya, Pak. Tuh. Dia tarik mundur organisasi Anda, lihat. Kayak begini kondisi. Tanya bagus, bagus. Lihat. Lihat. Tuh. Gangguin orang lagi, lihat. Di sekolah Anda ini. Nah, yang lain sudah bergerak cepat, Bu. Lihat. Lihat. Tuh. Kalau saya jadi pemimpinnya, pasti saya pecat. Kalau saya. Tapi faktanya di sekolah nggak gampang. Ada senior yang nggak mau bergeser dari kursinya. Betul nggak?
Ada PNS yang ngerasa udah paling keren. Itu setengah mati. Ada honorer baru yang ketakutan gak jelas. Betul nggak? Nah ini anak akan hadapi. Perhatikan. Anda lihat nih, format pendidikan kita lihat Bapak Ibu. TK itu di Eropa ya, itu manajemen diri. SD eksplorasi lingkungan. SMP passion bakat. SMA karir. Kuliah itu core skill. Anda lihat Indonesia ya. Belajar ujian. Sampai setua ini hidupnya penuh dengan ujian, betul lah? Jawab, betul lah? Ini kondisinya Pak. Loh iya, ini namanya belum taksonomi. Orang belajar atau ngajar, targetnya itu level 1 Pak. Orang ngajar itu targetnya itu creating something, membuat sesuatu. Anda tahu Indonesia di mana levelnya? Di bawah Pak. Jadi guru itu masuk ke kelas, itu cuman bisa ngingat-ngingat doang muridnya. Ini level impact yang paling rendah. Itu yang membuat saya turun dari corporate trainer hari ini turun. Saya kepengen ke daerah-daerah. Saya kepengen ketemu guru-gurunya. Saya kepengen merevolusi Indonesia. Siap? Jawab, siap? Nanti kita belajar caranya. Perhatiin baik-baik. Saya akan start. Saya yakin dan percaya persoalan Indonesia ini adalah persoalan mental. Persoalan apa? Mental. Bapak Ibu jawab. Persoalan apa? Mental. Saya cerita mental. Di Eropa ini ada alat penjual koran Pak. Alat penjual koran ini saya foto pakai handphone saya sendiri. Nih, coba Anda lihat nih. Ini di Wina, Austria. Jadi koran itu dijual kayak gini. Masukin duitnya, ambil korannya. Masukin duitnya, ambil korannya. Satu koran 1 euro. Itu di kita at least 15.000 rupiah. Satu koran. Pertanyaan saya, kalau benda ini ada di Bogor, kira-kira apa yang terjadi? Jawab, apa? Duitnya hilang, korannya habis, betul nggak? Persoalan mental. Persoalan apa? Persoalan apa? Baik, hari ini kita akan belajar caranya agar Anda jadi guru yang hebat. Siap? Jawab dong, siap? Kita akan start. Pertama, kita akan start. 1, lihat Bu, pasar bebas dibuka, ini eksternal nih. Pasar bebas dibuka, orang asing boleh masuk. Prediksi saya 10 tahun ke depan, Anda akan melawan orang-orang asing ini. Masuk ke kota Anda, di kabupaten Anda, dan ngacak-ngacak ekonomi Anda. Kira-kira kayak gitu. Saya Presiden UKI, saya connect ke 57 negara muslim. Udah ngerti saya, isi kepala kapitalis itu udah paham saya. Dan sebentar lagi, Anda akan melewatinya. Kita lihat beritanya. Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Lihat. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Lihat. Good. Ini fakta yang pertama. Pak, trouble ini Pak. Ini gue trouble. The number one thing that's going to change your life, the only thing that will change your life. Baik, ini masalah nih. Oke, baik. Oh dia tembaknya mana? Oh gitu. Terus kok hilang muka lu? Coba ulang lagi. Nah ini dia nih. Good. Bapak Ibu yang sebelah sini menurut saya Anda terlalu jauh gitu. Ayo kita pindah ke 2 tempat ini aja. Setuju Pak? Jadi yang ini bantu ya, ini kosong. Bapak Ibu bisa isi, dia bisa lebih dekat sama saya. Karena setelah ini kita ada praktek cara mengajar. Saya kepengen Anda cara mengajarnya juga kita benerin. Ya. Cara ngajar di depan kelas. Ya, banyak yang pelangak-pelongok, kita harus mulai rubah. Good. Mana materi gua nih, woi, coy. Halaman pertama. Go. Lah, boleh, paling depan boleh. Keren Bu. Duduk di semua tempat yang Ibu suka. Mana nih? Cepat. Panitia tolong bantuin kosongin yang sebelah kiri. Kita fokus ke kanan ini. Nah, ini asik nih boleh. Enggak, ini slide. Cepat. Oke. Sebentar nih. Udah. Slide. Ya, duduk aja sini Pak. Tenang. Gak ada oligarki di sini, tenang, bebas. Tetap itu mah pinggir. Ya.
Ayo balik lagi. Oligarki agak keren. Jauh. Kita ratakan. Good. Baik. Mana laptop ini? Pak. Pelajaran hari ini makin dalam makin sakit nih. Lanjut. Jawab dong, lanjut. Ini belum mulai, Bu. Pembukaannya aja belum selesai. Ini makin lama makin sakit. Lanjut. Jawab, lanjut. Karena saya kepengen Anda jadi guru yang hebat. Siap? Saya nggak mau lagi ada guru yang asam urat. Tahu guru asam urat? Masuk ke kelas itu, gayanya udah begini nih. Itu menyedihkan sekali. Kita kepengen gurunya berbeda. Siap? Jawab, siap? Kalau siap semua tarik tangan di atas, siap. Goyang-goyang kayak gini. Pukul teman kanannya bilang begini. Teman, coba ngomong, teman. Hari ini kita transformasi. Berhenti jadi guru asam urat. Oke, kita masuk belajar ilmu ini ya. Oke, lah, laptop. Baik, Anda akan ditekan oleh dua komponen. Berapa komponen? Pertama komponen eksternal, yang kedua komponen internal. Menjadi guru yang hebat, Anda butuh dua syarat ini. Berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Tenang, Bu. Panitianya kalau ketemu saya agak ketakutan, gak jelas gitu. Saya, ya, udah dibuang aja yang nggak bagus. Fokus yang oke aja. Spidolnya mana? Ayo, sambil nunggu slide. Panitianya kalau mereka saya udah bilang, saya orangnya perfeksionis. Semuanya harus bagus sebelum saya hadir. Mereka bilang udah oke, ada trouble, mereka kebingungan sendiri. Ya, saya gak ada kompromi, Bu. Apalagi untuk anak muda. Saya agak jijik melihat anak muda yang pelangap pelongok. Pengen saya tempelin rasanya. Baik. Oke. Menjadi guru yang hebat, Anda butuh dua pertarungan. Berapa pertarungan? Pertarungan pertama di internal game atau inner game saya menyebutnya. Ini nama lainnya adalah mindset. Adalah apa? Oke, mindset. Sebelum kita bicara mindset, kita bicara faktor eksternal dulu. Anda akan ditekan oleh banyak komponen penting di luar diri Anda. Tapi cuma 20%, 80%-nya ada di diri Anda. Oke, kalau Anda kepengen merubah nasib, berubah apa? Nasib. Pertama kali yang Anda ubah namanya kebiasaan, Bu. Bahasa Inggrisnya itu habit. Ini big problem. Banyak orang datang ke saya ikut acara begini nih. Saya mau berubah, 2 hari kemudian bego lagi. Betul? Kenapa itu terjadi? Karena kebiasaannya tidak berubah. Kalau Anda mau merubah kebiasaan, Anda rubah tindakan. Rubah apa? Bahasa Inggrisnya action. Kalau mau rubah tindakan, rubah mindset. Rubah apa? Rubah apa? Oke, nanti kita akan fokus ke mindset. Sebentar, ini belum benar nih saya. Lala, benerin yang bener dong nih. Pointer. Lo pointer cacat begini ngapain sama saya? Cari yang bagus. Beli gedungnya, Bu. Oh, pemerintah. Angel nih. Oh, Bapak bukan Sunda, Jawa ya? Oh, bagus. Ya. Oke, ini pointer. Buang aja, Pak. Kamu udah mau buang dari tadi nih. Materi lah. Mana? Cepat. So, kalau mau kerja sama dengan yang terbaik, harus jadi yang terbaik. Setuju, Pak? Oke, baik. Ayo kita urutin berarti. Kalau Anda ingin merubah nasib, persoalan dasarnya adalah mindset. Adalah apa? Mindset didukung oleh dua komponen. 20% adalah knowledge, pengetahuan. 80%-nya adalah lingkungan. 80%. Jadi kalau Anda kepengen merubah nasib, Anda harus berani ganti teman. Mulai sekarang teman-teman yang bego dan lemah tinggalkan. Jelas? Jawab, jelas. Jawab dong, jelas.
Ayo ikuti kata-kata saya. Teman. Coba ngomong. Teman adalah nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Berani. Ulangi. Teman adalah nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Berani. Itu langkah pertama untuk berubah. Oke. Mana ini boy? Bisa? Go. Oke. Bentar ya boy ya. Ini materinya keren banget untuk Anda. Udah. Panitia yang lambat nih. Good. Oke. Ini nih. Udah bener nih. Oke. Perhatikan. Tadi kita bicara mindset. Baik. Oke, yang pertama, ini yang eksternal. Yang pertama itu pasar bebas. Yang kedua itu pendidikan kita terbukti bermasalah. Anda lihat nih. Ini S2 UI. Namanya Ignatius Riantiniwa. Kuliahnya pintar, IPK-nya cum laude, pernah jadi dosen dan akhirnya miskin. Ini bukti sekolah dan kampus tidak menjamin keberhasilan kita. Sukses, tanggung jawab masing-masing. Setuju nggak? Oke, pertanyaan saya, sekolah penting? Penting. Kuliah penting? Penting. Tapi yang lebih penting mental diri kita dulu. Setuju? Oke, yang ketiga lihat, BPS bilang pengangguran kita itu 7,5 juta orang. Dan mayoritas tamatan SMK, SMA, D3, S1. Ini angkanya. Ini yang paling menyedihkan, Pak. Orang tua tidak mengerti persoalan ini. Saya orang yang salah satu yang tidak setuju kalau sekolah itu digratiskan semua. Sumpah, makin sepele anak sekolah itu. Hari ini lebih gila. Ada guru mukul murid dilaporkan ke polisi, goblok. Ini nggak oke. Serius saya. Zaman saya sekolah ada roll coklat kanan kiri di papan tulis itu ada roll coklat segini. Roll coklat itu bukan untuk ngerol, untuk mukuli pantat kita. Saya pernah dipukul pulang ke rumah. Ayah, ke almarhum ayah saya. Ayah, saya dipukul guru. Kata ayah saya apa coba? Balik, kalau nggak ku tambahin. Itu yang buat kita jadi miliarder hari ini. Sudah. Oh iya, yang berikutnya faktor ekonomi. 90% orang tua kita di Republik ini itu masih banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Makanya kalau saya ketemu sama anak muda yang belum nikah, saya akan ajarkan dia cari jodoh yang kaya. Tai kucing itu cinta, betul nggak? Ada uang, ada cinta, setuju nggak? Jawab, setuju nggak? Iya, orang yang pacaran itu pasti mimpinya kayak gini nih, betul nggak? Jawab, betul nggak? Kenyataannya jadi kayak gini, betul nggak? Kayak gini nih. Atau kayak gini nih, waduh! Ya. Jadi bapak-bapak, dunia ini jahat untuk laki-laki miskin, Pak. Saya ulangi ya, dunia ini defaultnya jahat untuk laki-laki miskin. Kalau Anda miskin, Anda tidak berdaya. Dan orang yang pertama nginjek Anda adalah istri Anda sendiri. Betul? Betul. Itu faktanya. Jadi kalau laki-laki tidak punya uang, itu nggak ada harganya. Serius, Pak. Nggak, ini fakta penting nih. Good. Yang berikutnya lihat kata Mario Teguh. Pak Mario, ciri-ciri cewek nggak matre itu gimana? Tidak ada di dia. Setuju? Jawab, setuju? Perempuannya senang. Good. Yang berikutnya, akal semakin pendek ketika ekonomi menekan. Persoalan guru di Republik ini persoalan duit, Pak. Menurut saya nggak cukup gajiannya itu keterlaluan. Saya kantor di Istanbul. Turki masih 36 jutaan gaji guru. Singapura 30 jutaan. Indonesia, Pak, Allah Rabbi. Itu menyedihkan sekali. Udah. Gak usah cerita, dari wajah Anda saya tahu ukuran uang Anda. Oke. Good. Nah, yang terakhir. Kalau tadi persoalan pekerjaan Anda bermasalah, sekarang keluarga Anda bermasalah. Guru yang tidak firm
itu pasti dirinya lagi acak adul. Dia punya masalah di rumah tangga, dia berkelahi sama suaminya. Dak, duk, dak, dak. Hati yang tidak enak, dia bawa ke depan kelas. Di kelas dia begini. Wah! Muridnya bilang, ini makhluk apa ini? Betul? Oke, kalau tadi lingkungan kerja Anda toksik, sekarang personal Anda bermasalah. Indonesia itu masyarakatnya terlalu baik. Terlalu baik, Pak. Kita itu suka udah. Lihat, ini orang Indonesia nih baik banget. Kita itu suka nggak berani langsung straight ke masalah. Ya, nggak berani deh. Di sini tahu bisul nggak? Tahu bisul? Bisul tahu? Oke, bisul itu kan gambarnya kayak gini. Bisul. Kayak gini kan? Gimana cara ngobatin bisul? Apa? Ya, hajar matanya, betul gak? Jawab, betul gak? Coba gimana cara Anda menyelesaikan bisul? Pasti Anda garuk-garuk sampingnya. Gini. Ya, gaya Indonesia, apalagi maaf ya Pak ya, apalagi izin maaf nih, apalagi birokrasi kita, meskipun nggak semuanya, itu terlalu berbelit-belit. Kalau dia fokus ke to the point, kelar urusan. Nah ini nggak terbiasa ini, nggak terbiasa. Makanya Anda agak sulit kalau berteman sama orang kayak saya. Agak sulit, kecuali Anda punya basic yang sama. Kalau agak sulit. Kalau kita, yang sulit itu kita permudah aja. Kalau di Indonesia beda, yang mudah dipersulit. Jadi begini bentuknya. Oke ya, ini kondisinya. Nah, kalau tadi tempat kerja Anda trouble, sekarang diri Anda yang trouble. Kira-kira kayak begini bentuk diri Anda. Kelihatan gak ada masalah, tapi banyak masalah. Kayak gini. Kita lihat. Ini kejadiannya unik Pak. Ya Anda bisa cari di YouTube. Tapi kira-kira hidup Anda polanya kayak gini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Ayah yang termanis di dunia, katanya. Daddy is the most handsome. Ayah sangat tampan, The smartest. sangat cerdas, The most clever. The kindest. He is my Superman. dia Superman-ku, katanya. Daddy wants me to do well at school. Ayah ingin melakukan yang terbaik di sekolah. Daddy is just great. Ayah baik, tapi bohong Pak. Saya yakin He lies. kejadian ini persis ada di rumah Anda. Tapi Anda pura-pura nggak tahu. Anda suka lari dari persoalan. Kira-kira kayak gini rumah Anda yang asli. He lies about having a job. Dia bohong tentang pekerjaannya. Sih? He lies about having money. Dia bohong tentang uang yang dia punya. Lihat. He lies that he's not tired. Dia bohong kalau dia nggak lelah. Lihat. He lies that he's not hungry. Dia bohong kalau dia nggak lapar. He lies that we have everything. Dia bohong punya segalanya. Coba rasakan. He lies about his happiness. Dia bohong tentang kebahagiaannya. He lies because of me. Dia bohong karena aku. Katanya.
I love Daddy. Kejadian ini ada di rumah Anda setiap hari, tapi Anda pura-pura nggak tahu. Anda tidak akan bisa berubah kalau ini Anda belum clear. Coba rasakan. Oke, cukup. Hari ini kita akan belajar cara jadi guru yang hebat. Siap? Belum mulai ini materi. Siap? Siapa yang pengen jadi guru yang hebat? Kalau saya tanya, yes. Siapa jadi guru yang hebat? Yes. Siapa jadi guru yang hebat? Yes. Ya, karena guru yang asam urat itu tangan gitu. Kalau dia agak-agak gitu. Baik. Oke, ini kuncinya, lihat. Jika Anda ingin ubah buahnya, Anda ubah akarnya. Ubah apanya? Baik, kita akan bicara akarnya. Namanya tadi mindset. Namanya apa? Baik, menjadi guru yang hebat Anda butuh 10 mindset. Berapa mindset? Lihat, nomor 1 adalah in the zone. Anda berhenti menjalani hidup dengan apa kata orang. Anda jalani hidup dengan apa kata Tuhan. Ini keyword yang pertama. Coba lihat hidup Anda, Bu. Kebahagiaan Anda diatur orang lain. Orang buat status Anda tersinggung, bego. Betul. Tetangga beli kulkas, tetangga yang lain kedinginan. Ada? Coba jawab. Ada? Atau Anda aktif di sekolah, teman Anda ngomong, cari muka. Ada? Jawab. Ada? Teman kayak gitu Anda tinggalin. Jelas? Jawab. Jelas? Ikuti kata saya. Hari ini. Coba ngomong hari ini. Omongan orang. Tai kucing. Ini karakter yang pertama. Serius ya? Kalau yang ini Anda nggak clear, nggak bisa. Saya ulangi ya. Kalau yang ini Anda tidak selesai, Anda tidak akan bisa jadi guru yang hebat. Apa tugas Anda, Pak? Abaikan. Abaikan. Orang itu kalau udah benci, Anda mau klarifikasi gimana pun nggak ada urusan. Karena bukan diri Anda yang bermasalah, otak dia yang kotor. Jelas? Jawab. Jelas? Ikuti saya. Hari ini. Omongan orang. Gak penting. Baik, abaikan. Tapi Anda harus punya dendam. Dendamnya tuh kayak begini, Pak. Simpan baik-baik wajah mereka yang menghina Anda. Karena suatu saat nanti wajah-wajah itu pula yang harus menonton keberhasilan Anda. It's my baik, ini mindset yang pertama. Baik, yang kedua, jangan hidup di masa lalu. Ikuti kata-kata saya. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan lebih penting. Masa lalu tai kucing. Masa depan lebih penting. Setuju? Perhatikan baik-baik. Masa lalu datang dengan 2 cara. Berapa cara? Kalau dia negatif, jadinya trauma. Mau ngapa-ngapain khawatir, overthinking. Kalau dia positif, kalau dia nggak kelola, jatuhnya sombong. Jatuhnya apa? Sombong. Anda pernah lihat senior Anda ngomong ini? Saya ini dek, dulu. Itu dulu nenek. Betul nggak? Sekali yuk, masa lalu sudah berlalu. Masa depan lebih penting. 2019 saya jadi Presiden Pemuda Muslim Dunia di Istanbul. Tahun 2025 saya persiapan menjadi Presiden BRICS Forum di Brazil. Saya melupakan masa lalu. Tai kucing itu masa lalu. Jelas? Jawab. Jelas? Kalau Anda membawa masa lalu Anda terus, Anda tidak akan hidup di masa depan. Oke, good. Yang ketiga, jangan menyalahkan siapapun. Kata teman saya, cocok. Jangan menyalahkan siapapun. Kata teman saya, ini penyakit orang Bogor. Asik nyala-nyalain orang aja. Iya. Coba jawab yang jujur. Iya. Pejabat tinggian itu teman saya semua. Iya. Coba Anda jawab pertanyaan saya. Lagi jalan ke Sandung Batu.
Salah siapa? Hah? Batu. Anda sekolah. Coba jawab, Anda sekolah. Kuliah. Jawab, kuliah. Ini nggak bisa jawab. Coba aku tanya ulang lagi. Anda tanya, saya tanya ulang. Anda jawab, nggak usah sok bijak, nggak usah sok keren. Yang Anda suka ya. Coba lagi. Jawab. Lagi jalan ke Sandung Batu. Salah siapa? Pasti Anda kepengen ngomong batunya, betul. Padahal yang bego si botak ini, betul. Jawab, betul. Ikuti saya. Hari ini saya berhenti menyalahkan orang lain. Oke, perhatikan baik-baik. Ini ilmunya penting sekali. Kalau Anda kepengen jadi guru yang hebat, lihat. Oke, biarin dulu. Lihat nih, saya tadi ngedengar ada suaranya letak-nyeletuk gitu. Nah, kita lihat level kepemimpinan. Orang dalam leadership hanya dibagi 3. Dibagi berapa? 3. Level yang paling bawah, ini di murid Anda juga ada. Namanya level eksistensi. Di fase ini, dia lagi cari perhatian. Anda pernah lihat orang-orang yang bertanya, dia bukan mau nanya, dia kepengen dunia tahu kalau dia nanya. Isi pertanyaannya tai kucing, betul? Dia hanya kepengen tampil. Iya, ini namanya eksistensi. Jadi kalau Anda punya teman yang cari-cari suaranya digede-gedein, ngomong kita dia nyeletak-nyeletuk, dia lagi eksistensi. Dan ini bukan cuma anak kecil, Pak. Setua ini juga masih banyak yang belum beres. Iya, serius ini. Kalau ini beres, Anda masuk ke level kedua, namanya toleransi. Namanya apa? Toleransi. Di fase ini, kalau dia masih kecil, adab mulai dimulai. Toleransi. Dia tahu selain dia, orang lain juga ada. Ini level kedua dalam kepemimpinan hidup. Yang ketiga namanya hegemoni, Pak. Hegemoni. Ini artinya Anda dan saya mewarnai dunia. Ini level yang paling tinggi. Ya, ini yang paling tinggi. Nah, yang paling bawah itu eksistensi. Ini paling tolol dalam kepemimpinan. Kalau Anda pernah lihat dia, kalau Anda pernah lihat orang yang cari-cari perhatian terus, itu tandanya dia butuh eksistensi. Nah, orang kayak gini, kalau dia masih kecil, itu biasanya di rumahnya kurang perhatian. Nah, Anda akan menemu murid di kelas Anda, bentuknya yang 3 ini juga ada. Nah, dan ini ternyata tidak cukup di sekolah. Sepanjang saya jadi konsultan, masih banyak anak orang-orang yang udah senior juga butuh eksistensi. Dia lagi cari-cari perhatian, kepengen validasi. Nah, orang-orang kayak gini paling lemah hidupnya, Pak. Paling lemah hidupnya. Jadi kalau Anda mau kuat, Anda harus masuk ke level 3. Level berapa? Ayo ikuti saya. Eksistensi. Toleransi. Hegemoni. Yes, the best one adalah hegemoni. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang keempat, fokus perbaiki input. Stop yang namanya film dan sinetron, jangan Anda tonton lagi. Di dalam sinetron, Anda akan diajarkan 1. Teknik membunuh nenek. 2. Teknik selingkuh yang benar. 3. Teknik jadi pelakor yang aman. Semuanya diajarkan di sinetron-sinetron kampret itu. Setuju? Jawab, setuju? Ikuti saya. Tontonan adalah tuntunan. Sekali lagi, tontonan adalah tuntunan. Yes, apa yang Anda tonton itu yang Anda tuntun. Oke, pertanyaan saya, siapa korbannya? Guru korbannya. Coba Anda lihat guru nih, guru dibayar murah, dituntut memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak. Sedangkan artis sinetron itu dibayar mahal-mahal untuk merusak anak kita. Untuk guru sedunia. Good. Yang kedua, musik. Yang kedua apa? Ikuti saya. Nada. Semua. Nada. Adalah makna. Oke, perhatikan sama musik yang Anda dengar karena ada maknanya. Anda dengar musik gesyat tiap hari lumpuhkan ingatanku, bulan depan ingatan Anda lumpuh. Ya. Pernah dengar lagu ini?
Berikan saja aku pada ibuku. Tahu lagi nih? 2 tahun kemudian penyanyinya cerai. Kenapa cerai? Karena didoakan setiap hari. Yuk ikuti kata-kata saya. Kata-kata. Semua kata-kata. Jadi doa. Doa. Dikabulkan. Hati-hati sama musik yang Anda dengar. Yang ketiga, sosmed, Pak. Indonesia punya sosmed terpadat di dunia. Plus netizen teraneh di dunia. Kalau nggak percaya cek teman Anda. Namanya Putri. Facebooknya Putri Sayang Kamu Selalu. Namanya Rina. Namanya siapa? Rina. Facebooknya Rina Look cucu-cucu semua. Cuman ada di negeri Wakanda. Oke, seminar penting. Jawab penting. Sangat penting. Apalagi kalau orang kayak saya pembicaranya. Bu, acara begini. Di Republik ini 90% tai kucing isinya. Apalagi maaf ya, kalau pemerintah pusat yang menyelenggarakan, alah banyak seremonial. Pembicaranya udah senior, gelarnya doktor, profesor, di depan pakai meja pelan-pelan ngomongnya gini ke depan. Dia ngomong Anda tidur, ada. Coba jawab, ada. Dia ngomong Anda nggak ngerti, ada. Dia ngomong Anda pura-pura ngerti, ada. Dia ngomong Anda masuk kamar mandi pulang, ada. Jawab, ada. Lihat saya bicara 1 jam saya ngomong, semuanya konsentrasi penuh ya, karena pembicaranya kelas dunia. Seminar penting. Jawab penting. Yang kedua bayar. Yang kedua apa? Anda beruntung ikut training saya 1 orang, itu normalnya 1,5 juta. Anda hari ini murah meriah muntah. Please Anda bertobat, jelas. Ayo ikuti tangan saya semua. Uang. Semua yang nggak ikut kita doakan miskin 7 turunan. Selanjutnya uang. Habiskan. Kesini. Bukan kesini. Lagi. Uang. Habiskan. Sini. Bukan kesini. Setuju? Jawab, setuju? Uang itu untuk otak, bukan untuk perut. Jelas? Jawab, jelas? Saya keliling dunia 1 tahun bisa 2 bisa 3 kali. Cuma negara kita yang paling bego urusan belajar gitu. Di Amerika, belajar kayak gini biar 10 juta tuh biasa aja. Biasa aja. Saya ngomong di Singapura, judulnya Medical Entrepreneurship Conference. Biar 2,5 juta biasa aja. Ada anak kelas 1 SMA nyasar ke acara saya. Masih kecil, saya tanya, "Heh, why you come here?" Datang bayar, ketemu saya. Dia jawabnya kayak gini, ini Singapura nih. Jawaban ini mewakili mindsetnya. Anak kecil, why you come here? Kok kenapa datang sini? It's very important for me, sir. Ini penting banget untuk saya. Katanya, datang ke saya, bayar, ditanya, jawabannya kayak gitu. Orang Indonesia, Allahu Rabbi. Bayar 200.000 ributnya 2 tahun. Makanya pada bego. Jelas? Jawab, jelas? Ikuti saya, uang. Habiskan. Sini. Dan kesini. Setuju? Anda perlu tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan KMP yang melakukan acara hari ini. Oh iya. Karena mendatangkan saya, dia harus bayar mahal. Untung panitianya pinter ngolah saya. Lagi kosong dibawa kabur ke Bogor. Gitu ya. Good. Yang berikutnya teman. Yang berikutnya apa? Yes, kalau Anda mau ganti nasib, Anda harus ganti circle. Ganti apa? Ganti circle. Ya, ini penting. Ini ngomongnya gampang, prakteknya enggak. Ya, perhatiin baik-baik. Teman tidak akan rela Anda berubah. Saya ulangi ya. Teman tidak akan rela Anda berubah. Ayo ikuti kata-kata saya. Teman adalah nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Sekali lagi, teman adalah nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Oke, berarti kenapa hidup kita miskin? Karena circle kita miskin semua, betul lah? Jawab, betul lah? Saya punya guru di Amerika, namanya Profesor Jim Rohn, udah meninggal. Dia ngomongnya gini sama saya. Anda bisa lihat bagaimana bentuk lingkungan Anda coba. Kita lagi materi dia. Kayak begitu tuh di sekolah Anda tuh. Oh, ngeri. Good. Ganti circle. Ganti apa? Nanti
saya akan ajarkan caranya. Good. Yang kelima, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Bapak Ibu, nanti data ini difotokan sama panitia, di WA kan ke Anda aja. Jangan main handphone, makin bego Anda. Simpan handphone Anda, nanti datanya saya kasih. Daripada pelangak bohong, mending kita belajar. Siap? Jawab, siap? Semua tangan di atas, goyang-goyang lagi, pukul lagi temannya. Teman, jangan lupa, handphone itu alatnya Dajjal. Ganggu otak kita. Jangan dipakai dulu. Oke, itu tugas saya. 5, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Bapak Ibu, belajar dari yang terbaik. Yes, kalau mau nomor 1, belajar ke nomor 1. Lihat apa kata Rumi. Ketika Anda melakukan perjalanan, janganlah meminta nasihat kepada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Iya, kalau Anda mau jadi nomor 1, belajar ke nomor 1. Ya, Anda belajar ke saya cara jadi public speaking. Oke ya? Oke. Karena saya the best motivator muda in the world. Kalau Anda mau belajar jadi kaya ke saya, oke nggak? Boleh. Karena saya udah kaya. Setuju? Iya, belajar dari yang terbaik. Ada 2 guru di muka bumi. Pertama guru asli. Guru apa? Asli. Dia mengajarkan yang dia lakukan. Yang kedua guru palsu. Guru apa? Dia mengajarkan yang tidak dia lakukan. Anda perlu cari yang terbaik yang kayak gini. Ketika saya mau beli kampus, saya datangi menterinya. Saya datangi langsung. Ini tekniknya, kalau Anda mau ketemu pejabat, jangan temui di kantornya. Songong dia. Oh iya, saya mau ketemu bupati gubernur, nggak pernah mau di kantornya. Saya akan tarik dia ke Jakarta. Kalau saya mau ketemu menteri, saya tidak akan temui di kantornya. Saya akan temui di luar negeri. Saya akan lihat jadwalnya ke Eropa, saya jemput dia ke sana. Ketemunya di sana. Itu baru benar. Kalau di kantornya udah kayak ground kecil deh, betul? Nah, itu nggak oke. Nggak oke. Iya, kalau mau saya 80% kepala daerah connect sama saya. Kalau mereka mau pilkada, kita bantuin sponsorship. Jadi kita tahu kapan rute-rute pergi. Saya tidak akan pernah mau ketemu di kantornya, gitu ya. Kalau mau ketemu di kantornya itu sekali-sekali aja, gitu ya. Good. Ini dia belajar dari yang terbaik. Yang berikutnya ajak kerjasama. Kalau ketemu orang hebat, ajak kerjasama. Ajak kerja apa? Ajak kerjasama. Kalau Anda kerjasama akan berubah fans jadi friends. Ikuti saya. Fans. Jadi friends. Jadi friends. Ya, fans akan berubah jadi friends kalau Anda kerjasama. Good. Yang berikutnya komitmen. Yang berikutnya apa? Komitmen. Yang berikutnya apa? Komitmen. Oke. Ayo. Sekarang saya mau tanya. Coba Anda jawab yang jujur boleh. Pertanyaan sederhana. Habis ini kita belajar public speaking. Coba. Surga mau, Bu? Jawab dong. Surga mau? Oke. Taatnya? Jawab. Taatnya? Enggak. Anda nggak mau taat aslinya. Oke, ulangi. Neraka mau? Nggak mau. Maksiatnya? Kacau. Ulangi. Saya mau ngajak nalarana. Surga mau? Taatnya? Enggak. Neraka mau? Maksiatnya? Mau. Coba Anda lihat. Target Anda di sini, kelakuan Anda di sini. Nggak akan pernah ketemu. Saya ulangi ya. Oke, ini terlalu religius. Yang umum aja. Sukses mau? Jawab. Sukses mau? Kerja kerasnya? Enggak. Gagal mau? Malesnya? Coba ulangi lagi. Sukses mau? Oke. Kerja kerasnya? Gagal mau? Malesnya? Coba Anda perhatikan. Kita tuh suka nggak connect di sini. Targetnya di kiri, kelakuannya ke kanan. Betul? Oke. Targetnya sukses, kelakuannya malas. Gak bisa. Ini default. Ini hukum alam. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda akan mandi fitnah. Anda tidak bisa pemimpin nggak pakai fitnah, nggak bisa. Banyak orang datang ke saya, Pak, saya difitnah. Memang itu tugasmu, betul? Tugasmu itu memang difitnah, jelas. Jawab, jelas. Oke, namanya hukum alam, namanya komitmen. Namanya apa? Ikut saya, komitmen. Pilih
Tanggung jawab. Sekali lagi, komitmen. Pilih. Tanggung jawab. Kita public figure, ada lover, ada hater. Terkenalnya mau, haternya nggak bisa. Banyak orang terkenal, diapain langsung ngedon. Saya bilang nggak bisa kayak gitu kuntilanak. Betul. Kalau kau mau terkenal, maka connect-lah hater. Apa? Oke, berubah dengan musuh satu paket. Guru-guru yang bawa perubahan coba lihat. Pasti dimusuhi temennya dia. Jelas? Jawab, jelas. Kalau Anda punya musuh, bagus. Tandanya Anda sedang memperjuangkan sesuatu dan Anda akan menjadi sesuatu. Betul loh. Saya kalau ada anak muda datang ke saya coaching gitu. Saya akan tanya berapa jumlah musuhmu. Kok nanya musuh bang? Iya. Karena jumlah musuhmu terkait dengan kekuatanmu. Makin besar musuhmu, makin kuat kekuatanmu. Itu. Jadi kalau Anda tidak punya musuh, berarti Anda bukan siapa-siapa dan tidak melakukan apa-apa. Oke, good. Baik, ayo. Sekarang kita belajar public speaking. Siap? Jawab dong, siap? Ayo, siapa sini yang kepengen tampil di depan umum keren, berpengaruh dan bermanfaat? Say yes. Jawab dong, say yes. Good, saya ngetes respon Anda aja. Masih ada? Oke. Ya, kita belajar cara ngajar. Cara apa? Ayo, kita mulai. Saya mau tanya, yang guru SD berapa orang? SD atau setingkatnya? Yes. TK? Oh, banyak kan? SMP? Wow. SMA? Guru SMA mana? Oke, good. Yang nggak guru? Oh, bapak nggak guru ya? Saya nyasar di ruangan ini Pak, pokoknya mau belajar gitu ya. Oke. Baik, kita ulangi. Yang guru PAUD ada nggak? Oh banyak. PAUD sama TK beda Pak? Oh sama, oke. PAUD dan TK. Oke, good. SD. Oke. SMP. Good. SMA. Oke, good. Kita akan belajar 5S. Berapa S? Guru yang hebat di depan kelas, syarat minimumnya ada 5. 1, namanya self. Namanya apa? Oke, self ini ada 2. Yang pertama positive vibes. Jadi kalau dia masuk itu senyumnya itu, gitu. Saya masih ngeliat tadi wajah-wajah penuh kesakitan hidup dari tadi. Orang udah pada ketawa dia begini aja. Menyedihkan sekali hidupnya. Oke, good. Yang kedua penampilan. Yang kedua apa? Ayo ikuti kata-kata saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Yes, nomor 1 S-nya adalah self. Mulai sekarang Anda harus jadi yang terbaik, Bapak Ibu. Anda dilarang jelek. Anda harus yang tampil yang paling cantik. Saya cerita diri saya. Saya sudah menikah. Kemudian kenapa? Kecewa? Saya yang menikah, orang yang kecewa. Oke, udah menikah. Iya, saya mengatakan kepada istri saya, sayang, kalau kamu tidak cantik, saya bilang istri, wahai istriku, kalau kau tidak cantik, maka wanita lain akan relevan di mataku. Oh iya. Jadi ya maaf gue ya, di rumah saya daster-daster bolong itu nggak ada. Oke. Ya. Yuk ikuti kata saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Oke, sekarang kita mulai dari laki-laki. Perhatikan Bapak-bapak. Kalau Anda ngajar, kita mulai dari bawah ya. Kalau sepatu hitam, kaos kaki hitam. Ini kaos kaki saya. Oke ya. Nah. Loh, masih ada loh. Bapak-bapak kita pakai sepatu hitam, kaos kakinya putih. Alah, di atasnya pakai karet lagi, karet. Kacau. Sumpah. Oh, saya meresearch Anda itu 9 tahun. Keliling Indonesia ngecek. Oke. Celana, tali pinggang, baju. Kalau Anda pakai batik, itu jangan kelihatan melintang
baju dalam Anda itu jangan. Gak ada. Nih, kayak gitu. Berarti gini, kalau kemejanya putih, dalamannya putih. Iya. Kalau kemejanya hitam, dalamannya hitam atau bebas terserah, nggak kelihatan. Oke, masih ada loh kemeja putih, dalamannya kuning. Alah, ada logo Golkar lagi. Sumpah, saya udah cek. Oke, maju. Oke ya, rambut, peci. Woi panitia, mana peci? Kasih gue contoh satu peci. Tim. Pak, siapa yang pakai peci pak? Pinjam peci yang tuh. Boy, lari boy. Pinjam peci. Peci, pak izin ya pak. Pakai ici hitam, yang paling banyak warna hitam. Ici itu. Ini kok ya? Oke ya, perempuan Anda sebentar lagi ini giliran Anda bisa nih. Oke. Nah kalau dia laki-laki, misalnya dia pakai peci, gini loh, pakai peci itu yang benar gitu loh. Oke, loh, masih ada loh guru-guru kita yang pecinya masuk ke kelas begini. Ayo ikuti saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Jadi tugas pertama seorang guru berpenampilan yang terbaik. Oke, sekarang kita ganti ke perempuan. Perhatiin. Pak, thank you ya. Oke, good. Perempuan. Waktu saya nge-research guru di Tasikmalaya, Jawa Barat, jauh ke pedalaman, Pak. Masih ada wanita-wanita kita yang ngajar pakai jilbab, ngatur jilbabnya pakai arah mata angin. Ini entah ilmu dari mana ini. Serius, Bu. Gak ada itu aturannya. Iya. Kalau pakai jilbab, ngaturnya pakai apa? Woi, pakai apa? Bu, apa namanya, Bu? Simpun. Oh, sorry. Simpun. Masih ada yang kayak gini nih. Gak ada itu. Ayo ikuti saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Namanya self. Namanya apa? Oke, ini karakter yang pertama kalau mau ngajar. Yang kedua, usahakan Anda sambil oke, kacamata juga sama. Ayo kacamata. Saya lihat ada banyak yang pakai kacamata nih. Perhatiin ya. Kacamata. Ya. Ini juga ada nih. Ayo. Lihat. Ada 2 jenis kacamata. Berapa jenis kacamata? Oke, nomor 1 namanya the authoritative. Kacamata tipe ini itu bentuknya agak lebih tipis. Oke, gini. Gini. Ini namanya authoritative. Kesan yang ditampilkan tegas, teratur, sistemik, no jenius. Gak ada itu jenius. Yang ada matanya minus, betul? No jenius. Oke. Namanya authoritative. Oke? Dah. Tipe kedua namanya friendly. Namanya apa? Friendly itu besar. Iya. Makin gede, makin friendly. Oke, perhatikan. Yang ini. Oke. Apa ini disampaikan? Kacamata yang nomor 2. Persahabatan, keterbukaan, cinta ada di sini. Jangan iya terus nggak punya cinta nih. Bukan. Pertanyaan saya, dari 2 ini mana yang paling bagus? No, tergantung keperluan. Betul? Lo iya. Kalau Anda ngawas ujian,
Kalau ngawas ujian, pakai the authoritative glasses. Anda cari yang otoritas kayak gini. Ini Anda nggak ngelihat pun, diam gini aja. Itu murid Anda udah pada sakit perut, betul? Karena perasaan diperhatikan. Oke. Sekarang gini, kalau mau deal bisnis, pakai yang mana? Ya. Kalau mau deal bisnis, pakai ini. Setelah bisnisnya jalan, pakai ini. Oke. Kalau saya pakai kacamata, meeting tim, saya akan pakai kacamata ini. Saya akan ngomong ke dia gini, heh, jangan ada uang saya yang hilang. Betul? 1 rupiah pun akan saya pantau. Akan saya pasang semua CCTV. Kalau ada di hatimu, akan kupasang ke hatimu. Biar kulihat betapa busuknya hatimu. Betul? Kayak begitu. Oke, pertanyaan saya, kacamata mana yang paling bagus? Tergantung kepentingan. Betul? Jawab, betul? Oke, yuk, sekali lagi yuk, ikuti saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Oke, bapak-bapak, tolong diperhatikan bajunya. Ya Allah, saya pernah datang ke satu sekolah, bapaknya ke sekolah, resletingnya belum bisa lihat. Mengerikan sekali. Good. Yang kedua, subject mastery. Yang kedua apa? Subject mastery. Oke, cara buat materi, catat Bu, ini penting. Oh jangan dicatat, jangan catat. Nanti dikasih sama panitia. Yes. Good. Nomor 1, syarat buat materi, pakai visual. Pakai apa? Visual. Ingat, murid nggak suka baca, sukanya lihat gambar. Lihat apa? Lihat gambar. Jadi kalau buat materi itu syarat pertamanya itu visual. Visual. Banyakin gambar-gambar. Oke. Yang kedua, jangan hafalkan tapi fahami. Ya, perhatiin nih. Buat materi yang benar, jangan dihafalkan. Kecuali Quran ya. Kalau Quran itu ada bagian tersendiri. Tapi kalau pelajaran umum, jangan dihafal-hafalin. Pakai kalimat panjang, adalah merupakan tai kucing. Betul ya? Anda fokus kepada yang bisa dipahami aja. To the point. Ingat ya, gini cara buat materi. Good. Yang ketiga, ubah words menjadi quotes. Ini 3 syarat buat materi yang hari ini. Ubah kata-kata jadi quotes. Jadi apa? Yuk, contohnya kayak gini nih. Ini quotes nih. Sorry. Ini quotes. Yang kayak gini quotes nih. Ini diperbanyak Bu kalau mau ngajar. Quotes itu kata yang ada emosinya. Quotes. Banyakin yang kayak gini. Ya, guru yang asam urat itu nggak ngerti ilmu ini. Betul? Dia masuk kemudian duduk aja gitu. Ulang nggak oke. Mulai sekarang cari kata-kata yang misalnya gini. Anda masuk, selamat pagi anak-anak. Hari ini cerah, sesuai dengan mimpi kita yang cerah. Anda harus mulai begitu. Perhatikan nak, nama kamu siapa? Tono. Oke, Tono. Banyak nama-nama yang hurufnya O di belakang itu jadi pemimpin nak. Gitu loh. Anda harus cari kata-kata yang nusuk ke dalam jantungnya. Jelas? Jawab dong. Jelas? Nah, itu ada penting nih. Banyak. Karena buku yang Anda baca adalah merupakan. Anda tidak punya kuota kata yang banyak yang tajam-tajam kayak begini. Anda perlu merubah words jadi quotes. Jadi apa? Jadi quotes. Good. Yang keempat, yang ketiga, namanya sequence. Namanya apa? Oke, perhatikan ini ilmu penting. Pengajar yang hebat ngerti ilmu sequence. Sequence adalah urut-urutan. Nomor 1, 2, 3. 1 namanya why. Namanya apa? Why targetnya adalah attention atau perhatian. Yang kedua what. Yang kedua apa? What. Ini namanya explain. Menjelaskan. Yang ketiga how. How ini call to action atau change. Ini urutan mengajar Bu. Jangan pernah menjelaskan sebelum mendapatkan perhatian. Tadi pertama kali saya masuk, saya tidak mau ke materi sebelum saya dapatkan perhatian. Guru-guru asam urat nggak ngerti ilmu ini. Dia ngomong aja, dia ngomong, muridnya ngomong, yang dengar dinding. Betul? Jawab, betul? Yo, ikuti saya. Sequence.
Sequence. Satu. Why. Dua. What. Tiga. How. Ayo pakai kalimat yang lain. Why. Attention. What. Explain. How. Action. Tiga urutan ini dalam mengajar. Jadi why itu cari perhatian dulu. Jangan pernah mengajar sebelum dapat attention. Energinya kayak gini, Bu. Why itu naik. What itu datar. How itu naik. Jadi selama Anda bicara di depan kelas, maka intonasi Anda bentuknya kayak begini. Ini ciri-ciri orang hidup. Betul. Kalau orang mati gimana? Betul. Paham? Good. Berarti guru yang hebat memainkan sequence. Naik turun, naik turun, naik turun gitu. Why? Yuk, sekarang kita cek, kita tes. Sekarang saya jadi gurunya, Anda jadi muridnya. Ayo kita mulai. Kita tes ya. Selamat pagi anak-anak. Yang betul, ini lagi latihan ini. Kita mulai ya. Saya kepengen Anda pelajari. Ini yang salah dulu nih. Pakai ilmu ini. Ini yang salah dulu. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Ayo, buka halaman 312. Oke. Ini yang salah. Nah, ini yang benar nih. Materinya sama-sama Pancasila. Kita lihat ya. Selamat pagi anak-anak. Tadi pagi Bapak berjalan di depan, melihat anak kecil terjatuh, kepalanya berdarah, dan tidak satu pun orang yang membantunya. Karena dia seorang anak pemulung. Kenapa itu terjadi? Karena negara kita belum mengerti arti tentang Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Ayo, buka halaman 312. Cerita anak tadi adalah why. Oke? Halaman tadi adalah what. Paham? Bapak Ibu, paham? Ngerti? Oke, ini kuncinya. Good. Guru matematika lebih bahaya lagi. Ya, mereka kalau nggak ngerti ilmu ini lebih menyeramkan. Siapa sih yang ngajar matematika? Ada? Rata-rata ibu matematika. Guru matematika ada? Tuh lihat wajah-wajah mengerikan ini. Mereka harus segera menggantinya. Oke, pakai why. Pakai apa? Why. Bapak Ibu, pakai apa? Why. Why. Oke, kalau matematika gimana caranya? Ini contoh saya. Saya guru matematika lah. Selamat pagi anak-anak. Tadi malam Bapak nonton film, judulnya Habibie Island. Ternyata Presiden Habibie itu sukses di dua tempat. Sukses dalam karirnya, sukses di keluarganya. Seperti itulah hidup. Kalau Anda kepengen jadi Presiden Habibie, yuk kita belajar ilmu dasar matematika. Silakan buka halaman 200. Matematikanya jadi menarik. Betul. Karena dibuka dengan kalimat yang menarik. Kalau guru matematika yang asam urat nggak ngerti ilmu ini. Betul. Masuk ujian. Kata anaknya kami udah sibuk dengan ujian. Betul. Oke, good. Namanya sequence. Namanya apa? Bapak Ibu, namanya apa? Good. Yang terakhir namanya adalah showmanship. Sorry, dua yang terakhir, dua lagi. Show. Namanya apa? Guru yang hebat itu tidak mengajar, tapi show. Tapi apa? Show. Ayo dua bintangnya. Show. Semua. Show. Apa itu show? Show itu artinya Anda tidak duduk diam, tapi Anda sedang melakukan pertunjukan. Ayo, pertunjukan yang pertama namanya eye contact. Namanya apa? Eye contact ini tatap mata. Jadi kalau guru mau hebat itu tatap mata audiens Anda. Ingat, satu orang satu sudut. Satu orang satu? Ini satu. Itu eye contact namanya. Oke ya. Ada loh yang ngajar kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nggak boleh lagi. Sekarang tatap mata audiens sana. Oke, namanya eye contact. Dua, filosofi tangan. Filosofi apa? Ayo, ada jenis tangan ada tiga. Satu, coba semua. Satu. Dua. Tiga. Semua. Satu. Dua. Tiga. Yang benar untuk public speaking internasional itu yang nomor 3. Ya, misalnya kayak gini. Ada pertanyaan? Nah, coba Anda rasakan ya.
Ada pertanyaan? Gak enak. Atau gini, ada pertanyaan? Juga gak enak. Oke. Ini di Yogyakarta Solo oke. Masuk arah ke Jakarta dikit agak gabung-gabung oke. Monggo ini. Perhatikan ya nak. Atau ini. Nah, perhatikan. Atau persilakan makan. Pak, makan. Makanannya Mas selamat. Gitu? Pak, makan Pak. Langsung gak selera makan. Atau gini, Pak, makan Pak. Ini terlalu soft. Ini terlalu kasar. Internasional tuh yang ini. Ya, jadi kayak begini. Oke ya? Good. Sekarang mic. Mic itu ada beberapa cara nih. Mic itu kayak gini. Yang bener yang kayak gini. Bukan kayak gini. Atau kayak gini. Apalagi gini. Nah, oke. Yang terakhir, yang keempat, namanya slide. Namanya apa? Slide. Kalau ini kan pakai Tron. Biasanya kan pakai infocus. Tahu infocus, Bu? Infocus itu kan ada layar gitu. Oke, perhatiin ya. Kalau misalnya ini infocus, ini infocus. Misalnya, kalau ini infocus saya, ketika saya menjelaskan, saya akan narik diri ke sini. Perhatikan, gitu. Kalau dia di kiri saya akan ke sini. Perhatikan, gitu. Saya kan kuliah S3 sekarang. Masih ada profesor saya ngajarnya kayak gini. Perhatikan ya. Kita dipantatin. Masih ada, Pak. Serius. Jadi kalau ini di kanan, Anda ke kiri gini. Yes. Kalau ini di sini, Anda ke sini. Kayak gitu. Dah, lanjut. Waduh, waktu saya udah mau habis. Lanjut. Oke, showmanship. Yang terakhir, 3 jenis audience. Berapa jenis audience? Audience itu dibagi 3. Nomor 1 namanya the sheep atau domba. 70% di kelas kita itu domba. Domba itu kayak gini. Ngerti. Pom. Jumlahnya 70%, tapi dia nggak gigit, nggak apa-apa. 20% ini understanding people, orang yang mengerti. Jumlahnya cuma 20%. 10% ini yang mengerikan. Namanya sniper. Namanya apa? Tugas sniper cuma satu, mencari salah Anda. Ya. Kalau sniper kita bunuh pakai satu kata ini. Berarti ini penting nih. Saya boleh spill dikit nggak nih? Soal capres. Boleh? Kemarin. Boleh? Kan udah lewat ya. Saya cerita pengalaman saya. Saya waktu capres 2004 itu bantuin Anies Baswedan. Saya. Jangan tepuk tangan, kami kalah, Bang. Orang milih joget-joget. Oke. Lihat. Kalau Anda isinya sniper semua, Anda debat atau Anda ngomong, isinya musuh Anda semua, menaklukkan mereka itu pakai satu kata yang namanya data. Ya, ini Anda ingat ya? 3 jenis audience, the sheep, understanding people, dan yang ketiga sniper. Yang paling berbahaya sniper. Kalau ketemu sniper, jangan pakai kalimat menurut saya, jangan. Dia akan ngomong di belakang, itu kan menurutmu. Katanya gitu. Tapi kalau pakai data, maka dia akan tewas seketika. Jadi kalau Anda ngomong dengan sniper, ngomongnya gini. Menurut data dari Kompas tahun 2014, menurut matematika tulisan profesor ini halaman 325, menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, menurut riwayat hadis riwayat Bukhari nomor hadis sekian. Kalau mau lagi keren, lebih keren lagi kayak Ustaz Adi Dayat, sebelah kanan agak ke bawah sedikit, itu lebih gila lagi. Makin detail, makin bagus. Jelas. Jawab dong, jelas. Ikuti saya, sniper. Antisipasi. Dengan data. Jadi banyakin data, Pak. Hati-hati ya, kalau Anda debat, hati-hati. Waktu Anies debat, kita nyiapin datanya. Ya. Tapi manusia Indonesia nggak suka data, sukanya joget. Makanya dia kalah. Oke, udah ya. Yang namanya show, namanya apa?
Bapak Ibu, namanya apa? Mulai sekarang jangan jadi guru asam urat. Tangan kanan di atas. Goyang-goyang. Pukul lagi teman ya. Teman. Jangan lupa. Insaf. Jangan jadi guru asam urat lagi. Oke ya, karena Anda udah mulai belajar ilmu ini. Good. Yang kelima, namanya salesmanship. Yang kelima ini saya tidak bahas. Karena ini bisa membuat Anda kaya. Saya tidak rela Anda kaya cepat. Jadi ini kita lompatin. Good. Sekarang kita masuk ke ekonomi. Siapa sini yang mau belajar ekonomi? Siapa sini yang pengen punya banyak duit? Siapa yang mau punya banyak uang? Saya tanya yes. Yes. Siapa yang punya banyak duit? Say yes. Yes. Mau? Mau. Jawab, mau? Ayo kita belajar duit dulu, belajar duit. Oke, bentar. Sekarang saya mau tanya, siapa sini yang udah pernah usaha? Jualan apapun terserah. Kecuali jual diri, oke. Coba. Jual apapun, yes. Yes. Siapa yang udah pernah jualan? Woi, siapa yang pernah usaha atau jualan, tapi duitnya nggak kelihatan? Ayo, ikuti saya, ikuti. Ayo, Bu, ini dihafalin ya. Kalau Anda hafal ini, Anda tidak akan pernah miskin selamanya. Ayo ikut saya. Modal. Ngomong. Modal. Inventory. Sales. Profit. Modal. Inventory. Sales. Profit. Modal. Oke, ini sirkulasi uang di usaha Anda. Pertanyaan saya, uang Anda hilang di mana? Kalau pakai rumus ini, uang Anda hilang di mana? Nih, lihat ya. Lihat ya. Ini kelakuan Anda usaha nih. Modal, beli barang, inventory itu beli barang. Oke, sales dijual, untung. Udah. Nextnya apa? Out. Betul. Jawab. Betul. Ada yang lebih sinting lagi, Bu. Hilangnya bukan di sini, tapi hilangnya di atas sana, dekat inventory. Gimana? Modal, yuk ikut deh. Modal, beli barang, dipakai sendiri. Sampai lebaran monyet juga nggak pernah berubah. Betul? Jawab. Betul. Ayo apa lagi yuk? Modal, inventory, sales, profit. Modal, inventory, sales, profit, modal. Kalau Anda konsisten memutarnya, maka Anda akan kaya. Ya. Orang nggak konsisten, berarti cara kaya cuma dua. Saya menyebutnya sadis, sabar, dan disiplin. Ikuti saya. Sadis. Sabar. Disiplin. Ini baru megang 50 juta, udah emasnya kayak Fir'aun. Betul? Jawab. Betul? Gak perlu, Pak. Anda tidak perlu tampak kaya, Anda harus kaya sungguhan. Ikuti saya. Hari ini saya berhenti tampak kaya. Saya mau kaya sungguhan. Oke, pertanyaan saya, guru kira-kira kalau pakai pola ini gimana cara muternya? Guru, ayo. Guru modalnya apa? Ilmu tai kucing ah. Coba ulangi. Guru modalnya apa? Coba yang benar loh. Guru modalnya apa? S1. Modal Anda tuh ya SPD Anda itu. Ya, modal. Oke? Jadi guru. Ngajar. Gaji. Harusnya sekolah lagi. Sekarang saya cek, yang udah S2 berapa orang? Yang sekarang S2? Oke. Yang sekarang S3? 1 orang. Yang sekarang S1? Tolong bertobat yang ini. Sekolah lagi, Pak. Ayo, apa lagi yuk? Modal. Semua biar masuk kotaknya. Modal. Inventory. Sales. Profit. Modal. Inventory. Sales. Profit. Modal. Kalau Anda putar terus, pertanyaan saya, modal itu apa aja? Gelar. Betul? Ilmu. Betul? Jaringan. Betul?
Relasi modal. Jadi teman saya modal. Modal. Anda kalau punya teman kayak saya, Anda akan kuat, Pak. Ya, saya punya jaringan dalam dan luar negeri cukup bagus. Untuk Anda, saya jadi teman Anda, saya adalah sumber daya Anda. Jelas? Jawab, jelas? Jelas. Makanya ganti teman, jelas? Mulai sekarang teman yang domo tinggalkan, jelas? Cari teman yang kuat. Ayo, lagi yuk. Modal. Semua modal. Inventory. Sales. Profit. Modal. Good, ini ilmu penting untuk Anda. Anda catat ini. Jadi ini penting cara jadi kaya. Dari zaman Nabi sampai sekarang polanya sama. Rasulullah memutar ini. Abdurrahman bin Auf memutar ini. Ya, semua orang-orang kaya memutar ini. Mereka tidak mau tampak kaya, mereka mau kaya sungguhan. Setuju nggak? Saya biasa aja, mobil biasa aja, rumah biasa lah kan? Biasa. Rumah saya ya lumayan lah gitu ya. Maksud saya harusnya kita bisa buat lebih gede. Kita biasa aja. Tapi biasanya di Jakarta Selatan masih 8 miliar juga. Tapi kita tidak fokus ke tempat yang gede. Kita mampu beli kakeknya rumah, tidak kita lakukan. Kita mampu beli kakeknya mobil, kita tidak lakukan. Karena kita fokus menahan ini. Jelas soal itu. Sekali lagi yuk, modal, inventory, sales, profit. Pakai bahasa Indonesia, modal, beli barang, dijual, untung, modal. Ayo pakai perspektif guru, modal, jadi guru, ngajar, gaji, belajar lagi. Itu rumus Anda, gitu ya. Jangan ketemu sama saya lagi kalau Anda nggak S2. Anda minimal S2 kalau ketemu sama saya. Kalau S1 saya nggak mau berteman sama S1. Harus disombongin itu. Good. Ini cara ganti teman. Cara ganti apa? Siapa sini yang kepengen punya teman orang-orang hebat? Siapa yang kepengen punya teman orang-orang yang hebat? Kalau saya tanya, yes. Saya mau punya teman orang hebat. Say yes. Ada 3 syarat. 1, bantu kepentingan dia. Kalau ketemu orang kaya, lakukan 3 ini. 1, bantu kepentingan dia. 2, ada deal. Ada apa? Deal. Buat deal tertentu. Yang 3, jauhi hutang, sumbangan, kerjaan. Jangan minta yang 3 ini. Kalau ini Anda langgar, maka orang kaya tidak mau berteman sama Anda. Orang kaya agak jijik dengan utang piutang. Jelas? Jawab, jelas? Ikuti saya. Hutang. Memutus. Silaturahmi. Jadi kalau orang bangku datang ke saya, Pak, Bang, pinjam 100 juta? No. Ini 5 juta untukmu aja, nggak usah utang. Ini untukmu aja. Saya tidak akan mengasih orang utang, repot nanti. Good. Yang terakhir, ini materi terakhir. Guru yang hebat punya dorongan yang kuat. Dorongan yang? Bapak Ibu, dorongan yang? Dorongan itu ada 2. Yang pertama pikiran yang terbuka, yang kedua hati yang terluka. Semakin terluka hati Anda, semakin bagus. Anda akan terdorong lebih kuat. Saya ulangi ya, semakin terluka hati Anda, semakin bagus. Kalau Anda berantem sama sekolah Anda beli sekolahnya. Betul? Atau kalau dia negeri, Anda buat sekolah swasta di samping sekolah lama Anda. Betul ya? Makin sakit makin bagus. Nama ilmu ini adalah the power of kepepet. The power of? Ikuti saya, kepepet. Cara cepat sukses. Sekali lagi, kepepet. Cara cepat cerdas. Makin kepepet otak makin cerdas. Jelas? Saya mau tanya, siapa sini yang sudah punya rumah sendiri? Bagus. Good. Siapa yang belum punya rumah sendiri? Jangan tinggal lama-lama di 2 jenis komplek ini, Bu. 1 gria kontrakan abadi, yang kedua gria mertua permai. Ada kuntilanaknya, jelas? Jawab, jelas? Beli rumah. Siapa yang sudah punya mobil sendiri? Good. Siapa yang belum punya mobil? PR Anda mulai hari ini, tiap minggu datangi showroom. Cek. Loh. Jawab. Cek. Apa? Cek. Bapak Ibu, apa? Cek. Mulai minggu depan datangi showroom. Ngapain? Cek. Cek bayar atau gratis?
Jawab, cek bayar atau gratis? Kenapa takut? Mulai sekarang datangin showroom tiap minggu. Ngapain? Cek. Ngapain? Cek. Ikuti saya, pikiran. Pikiran. Semua pikiran. Pikiran. Menjadi sesuatu. Kalau Anda mau beli tanah, datangi tanah tiap minggu. Lo serius? Anda sumpah dia. Lama-lama akan jadi punya Anda. Good. Ini dia. Semakin terluka, semakin bagus. Ayo. Semua tangan kanan ke atas. Goyang-goyang lagi, pukul lagi temannya. Teman. Ternyata makin sakit, makin bagus. Untuk itu, jika belum ada masalah, cari masalah baru. Oke ya? Good. Kita masuk materi terakhir. Siapa sini yang kepengen membahagiakan kedua orang tuanya? Say yes. Kedua orang tuanya say yes. Makin terluka makin bagus. Kita akan menutup perjumpaan ini dengan puisi dari saya. Saya ini orangnya keras pun, tapi kalau puisi saya suka. Saya tuh dengan cinta sangat suka. Perang itu harus, tapi cinta itu lebih penting. Loh ya, ini kan wajah-wajah perang yang kurang cinta semua. Terutama bapak-bapak ini kurang cinta semua. Ya, ibu-ibu bertanggung jawab untuk hidup mereka. Hidup mereka ini susah gara-gara istrinya. Betul Bu? Lihat laki-laki ini, menyedihkan sekali wajahnya. Ayo, kita masuk materi terakhir. Siap? Siap. Jawab, siap? Siap. Saya punya puisi untuk Anda. Anda baca pelan-pelan, ini akan menutup perjumpaan kita. Setelah ini kita foto-foto. Mau foto? Mau foto sama saya? Oke, kita baca dulu. Sebuah film pendek, Bu. Baca pelan-pelan di hati Anda. Inilah kisah hidup Anda. Aha. Ini gambar saya masih kecil nih. Bukan. Saat Anda sendiri, Tuhan kirimkan dua malaikat untuk kita. Malaikat yang pertama, dia merelakan seluruh hidupnya penuh kasih, terbangun dikala Anda terjaga. Malaikat ini kuat sekali. Dia tangguh. Dia mampu menghapus dikala air mata terjatuh. Malaikat ini sering dipanggil dengan sebutan ibu. Malaikat pertama, ia sering Anda lupakan. Malaikat yang kedua, dia selalu ajarkan Anda tentang hidup. Dia tegas, dia keras, dia mampu membantu meyakinkan mimpi yang menjadi nyata. Lihat, dia kadang-kadang bentrok sama kita. Dia kuat, dia tangguh, dia mampu mengusir setiap rasa takut kita. Malaikat ini agak aneh, Bu. Ini keanehan, lihat. Dia tidak akan memanjakanmu di saat sakit. Tapi dia tidak bisa tidur hanya untuk menjagamu. Malaikat ini namanya adalah ayah. Dan kedua malaikat ini akan mengirimkan pesannya kepada Anda yang harus Anda baca di dalam hati Anda. Ini pesannya. Kita baca pelan-pelan di hati kita. Katanya gitu, anakku, ketika aku semakin tua, aku harap kau memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja, jangan marahi aku, nak. Orang
orang tua itu sensitif sekali. Selalu merasa bersalah saat kamu berteriak. Ketika pendengaranku buruk, jangan panggil aku Tuli. Mohon ulangi atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap bisa membantumu bangun. Seperti dulu ketika kau ingin belajar jalan. Aku mohon, jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, aku harap kau terus mendengarkanku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Kamu ingat balon? Katanya. Aku selalu mengulanginya. Apa yang kau inginkan? Lihat. Maafkan juga bauku. Tercium seperti orang yang sudah tua. Jangan paksa aku mandi. Tubuhku lemah. Orang tua muda sakit rentan terhadap itu. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Kamu ingat waktu masih kecil? Aku selalu mengejar-ngejarmu karena kau gak mau mandi. Aku harap kau bisa bersabar denganku ketika aku rewel. Aku ingin bicara beberapa menit saja. Aku selalu sendiri, tidak punya teman untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan teman-temanmu. Bahkan tidak tertarik mohonlah bersamaku. Kamu ingat waktu masih kecil? Katanya, aku selalu mendengarkan semua tentang mainanmu. Dan ketika saatnya tiba, aku hanya bisa sakit dan sakit. Aku harap kau punya kesabaran merawatku. Lihat, maaf nak, kalau aku ngompol atau membuat berantakan. Aku harap kau punya kesabaran merawatku masa terakhir dalam hidupku. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan ketika waktu kematianku datang, aku harap kau bisa memegang tanganku menghadapi kematian ini. Dan jangan khawatir, katanya, jangan khawatir ketika nantinya aku bertemu dengan Sang Pencipta. Aku akan berbisik padamu, memberikan berkah kepadamu, karena kau mencintai ayah dan ibu. Terima kasih atas segala perhatianmu. Katanya, kami mencintaimu. Ini kata-katanya, ini gambar aslinya, Bu. Lihat, ini gambar aslinya. Suatu hari Anda akan lewati proses kayak gini. Lihat, suatu hari Anda akan melewati proses kayak gini. Coba rasakan. Mana anaknya? Anak yang miskin, tidak berdaya. Coba rasakan. Akan ada wajah kayak begini. Lihat. Akan ada orang yang datang. Ini rumah Anda. Mana anaknya? Anaknya terlilit hutang. Anaknya tidak berdaya. Ayo dong, jangan jadi guru biasa. Anda bisa lebih daripada yang ini. Anda bisa lebih tinggi daripada yang sekarang, Bu. Lakukan sesuatu. Coba rasakan. Andaikan kau datang kembali. Lihat. Coba rasakan. Jawaban apa yang Mana anaknya? Anaknya sibuk dengan dirinya sendiri. Lihat. adakah Anaknya lupa kau temui kalau dia punya beban dan tanggung jawab ini. untuk kita Coba rasakan. kembali lagi. Ini rumah Anda, Pak. Bersinarlah bulan
seindah Gaji Anda kecil, semesti. tidak cukup membiayai peradaban keluarga Anda. Bersinarlah terus Lakukan sesuatu. nanti. Lakukan sesuatu. Lagu ini Coba rasakan. ku akhiri. Coba rasakan. Lihat. Coba rasakan. Coba dengarkan suara yang terakhir ini, Bu. Andaikan kau datang kembali, Lihat. Mana anaknya? jawab Anaknya lambat. yang kau Anaknya tidak berdaya. beri. Anaknya miskin dan lemah. Adakah jalan yang kau temui Coba rasakan. untuk kita kembali lagi? Oke, cukup. Tundukkan kepala Anda, kita akan doa sama-sama. Kita mulai doanya. Saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai doanya.